Oke, kali ini kita akan jelaskan tentang inti atom atau pusat atom yang terbentuk dari beberapa partikel yaitu proton dan neutron yang dikelilingi oleh awan-awan elektron. Oke, di sini juga terdapat beberapa partikel penyusun yaitu proton dan neutron. Proton yaitu partikel penyusun positif dengan massa suatu zat satu satuan massa atom, sedangkan neutron yaitu partikel yang tidak bermuatan atom netral dengan satu satuan atom. Secara umum, lambang atom dapat dituliskan Z X pangkat A. Z adalah nomor atom, sedangkan X adalah nilai atom dan A adalah massa atom. Selanjutnya, materi mengenai massa defek dan energi ikat inti atom. Inti atom terdiri dari dua partikel, yaitu proton dan juga neutron. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan negatif. Kemudian, proton dan neutron ini jika digabungkan akan menjadi nuklida atau nukleon. Nah, nukleon ini yang kemudian menjadi inti atom. Inti atom dilambangkan dengan ZXA, di mana Z menyatakan nomor atom, X menyatakan nama inti atom, dan A menyatakan massa inti atom. Kita misalkan inti atom dari karbon. Karbon memiliki nomor atom yaitu 6, sedangkan massanya yaitu 12. Sehingga dapat dituliskan bahwa inti atom karbon adalah 6C⁻12. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa inti adalah tersusun dari proton dan juga neutron. Sehingga massa inti adalah jumlah dari massa proton ditambah dengan jumlah dari massa neutron, sehingga menjadi massa nukleon. Inti atom dengan lambang ZXA memiliki sejumlah Z proton dan sejumlah A kurang Z neutron. Jika massa proton MP dan massa neutron Mn, maka jumlah total dari massa proton dan massa neutron adalah Z kali MP ditambah A kurang Z kali Mn. Namun, jika massa dari inti atom adalah M, maka massa defeknya dapat dihitung berdasarkan formulasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta M sama dengan Z kali MP tambah A kurang Z kali Mn dikurang M. Selanjutnya yaitu energi ikat inti atom. Energi ikat inti atom merupakan sejumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti dari proton dan juga neutron. Dengan kata lain, energi ikat inti menggambarkan energi yang diperlukan untuk melepas ikatan proton dan neutron menjadi terpisah. Adapun rumus satuan lambang energi ikat inti atom yaitu delta E sama dengan delta M kali C kuadrat, dengan keterangan delta E merupakan energi ikat inti atom dengan satuan joule. Delta M merupakan massa defek dengan satuan kilogram, dan C merupakan cepat rambat gelombang cahaya dengan satuan meter per sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi nuklir. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam pengertian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi di inti atom yang dilepaskan oleh reaksi nuklir baik melalui fisi atau fusi, di mana dalam fusi nuklir atom bergabung membentuk atom yang lebih besar, sedangkan dalam fisi nuklir pembelahan atom terjadi untuk membentuk atom yang lebih kecil dengan melepaskan energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu fisi dan fusi dalam nuklir. Yang pertama, fisi. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, metode yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan energi adalah melalui fisi. Fisi dilakukan untuk memecah atom, biasanya uranium, dalam reaktor nuklir. Ketika sebuah atom membelah, neutron dilepaskan. Neutron kemudian menyerang atom lain dan memulai reaksi berantai. Pemisahan atom menghasilkan energi dalam jumlah besar, dan energi itu mengubah air menjadi uap yang menggerakkan turbin
Turbin memulai generator dan menghasilkan listrik yang dimanfaatkan. Yang kedua, fusi. Fusi nuklir adalah metode lain untuk menghasilkan energi. Matahari menggunakan proses ini untuk menghasilkan energinya. Pada tahun 2009, fusi nuklir belum dikendalikan oleh manusia dan tidak digunakan sebagai alat penghasil listrik. Penggunaan utamanya masih hanya untuk produksi senjata nuklir. Fusi nuklir bekerja berdasarkan gagasan untuk memaksa dua inti bersama melalui tekanan yang kuat. Ketika dua inti berfusi, sebuah elemen baru terbentuk dan sejumlah besar energi dilepaskan. Proses ini juga disebut dengan reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke dalam rumus energi nuklir. Salah satu hukum alam semesta adalah bahwa materi dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tapi bisa diubah bentuknya. Materi dapat diubah menjadi energi, rumus perhitungannya E besar sama dengan mc pangkat 2. Menjelaskan hal ini, E itu sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan kecepatan cahaya. Ilmuwan menggunakan persamaan Einstein sebagai kunci untuk membuka kunci energi atom dan membuat bom atom. Inti atom dapat dipisahkan. Ini dikenal sebagai fisi. Yang terakhir teman-teman, kita akan masuk ke dalam contoh teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada listrik. Saat kita memikirkan tenaga nuklir, kita memikirkan bagaimana panas fisi nuklir digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini dilakukan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ketika uranium dibelah di dalam reaktor, energi yang dihasilkan memanaskan air untuk memutar turbin. Pemutaran turbin menghasilkan listrik seperti turbin pada kincir angin. Kita tidak dapat berbicara tentang pembangkit listrik tenaga nuklir tanpa diskusi tentang Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Dalam kedua insiden ini, reaktor nuklir meleleh, menyebabkan radiasi dan limbah nuklir dilepaskan ke atmosfer. Kecelakaan ini mempengaruhi kehidupan beberapa ribu orang dan menyebabkan banyak kematian. Yang kedua, ada senjata nuklir. Hal lain yang terlintas dalam pikiran kita saat memikirkan tentang energi nuklir adalah senjata, seperti bom atom atau hidrogen. Menggunakan fisi nuklir dan fusi, bom ini menciptakan ledakan kuat yang dapat menghancurkan area yang luas dalam hitungan detik. Ledakan tersebut juga menciptakan tingkat radiasi beracun bagi mereka yang selamat dari ledakan awal. Yang ketiga, ada eksplorasi luar angkasa. Energi nuklir dapat digunakan di generator untuk menjelajahi luar angkasa. Probe-Cassini-Huygens menjelajahi Saturnus dengan menggunakan radioaktif isotop thermostrik generator atau yang disingkat dengan RTG sebelum dihancurkan pada tahun 2014 silam. Yang keempat, pengobatan nuklir. Beberapa produk sampingan yang dibuat selama fisi nuklir di reaktor penting untuk bidang kedokteran. Misalnya, Cobalt 60 digunakan oleh rumah sakit untuk membersihkan peralatan seperti implan, kateter, dan pisau bedah, bersama dengan perangkat medis yang kompleks dan teknologi lainnya. Yang kelima, perawatan makanan. Energi dan teknologi nuklir digunakan dalam pangan dan pertanian untuk membuat proses menjadi lebih aman dan efektif. Misalnya, teknologi terkait nuklir digunakan dalam mensterilkan hama pertanian untuk mengurangi penggunaan pestisida. Hal ini membuat hama tidak mungkin berkembang biak, secara bertahap menghilangkannya. Teknik energi nuklir juga digunakan untuk menguji makanan guna memastikan kontaminan berbahaya tidak tertinggal pada produk.